bisa hadir bersama-sama dalam ruang ini ya Bapak Ibu. Nah sebelum kita mulai, boleh Bapak Ibu semuanya bisa duduk tegap dulu. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan Bapak Ibu bisa duduk tegap. Saya akan memutar lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kali ini kita akan seperti kita tahu ya, ini temanya kita adalah tentang membangun budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, agar kita bisa mengenal lebih jauh, boleh dong Bapak Ibu semuanya bisa menuliskan nama dan asal daerah ya. Kita berkenalan secara singkat dulu sebelum kita memulai webinar ini. Silakan Bapak Ibu bisa menulis di chat nama dan asal daerah. Silakan sambil saya mempersiapkan bahan layang ya. Ada Bu Anissa dari Sumbar. Oke. Pak Rahmat dari Lombok. Wah, jauh sekali dari Lombok. Iya, ada yang dari Palembang, ada yang dari Kalimantan Timur. Oke. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah ya. Menurut saya topik ini sangat relevan gitu ya dan penting sekali dalam konteks pendidikan saat ini. Karena budaya positif itu bukan hanya tentang menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, tetapi juga tentang membangun komunitas dan ekosistem sekolah yang saling menghargai, mendukung, dan mendorong pertumbuhan setiap individu, baik itu dari murid, guru, ataupun seluruh warga sekolah. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini memiliki peran krusial ya dalam meningkatkan motivasi belajar murid. Tentu ini juga dapat membantu untuk mengurangi masalah-masalah indisipliner. Kemudian secara tak langsung juga akan mendukung perkembangan akademis dan sosioemosional murid.
Dengan budaya positif, kita juga dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga memiliki karakter yang kuat dan empati yang tinggi. Nah, Bapak Ibu, untuk membahas lebih dalam nih mengenai topik ini, kita sudah hadir ya bersama kita narasumber kita, yaitu Bu Betty Marlina. Bu Betty, halo Bu Betty, selamat malam. Apa kabar Bu? Halo Ibu Christine, selamat malam. Oke. Nah, secara singkat saya perkenalkan Bu Betty, profil Bu Betty ya Bapak Ibu semuanya. Ya, sebentar. Ya, oke. Nah, ya, ini Bu Betty ya, Bu Betty Marlina, beliau riwayat pekerjaan bisa kita baca bersama. Beliau adalah instruktur guru pembelajar Kemendikbud, kemudian instruktur program pembatik Kemendikbud, pengajar batik, pendidikan guru penggerak, juga NSPPB Kemendikbudristek, seorang mentor Google Master Trainer, praktisi mengajar, tutor universitas terbuka, kontributor perangkat ajar, dan influencer penggerak kurikulum merdeka. Nah, beberapa penghargaan yang telah Bu Betty dapatkan, yaitu yang pertama sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek, beliau juga Kapten Belajar ID Sumatera Selatan ya, Kemendikbudristek, Guru Berprestasi Pali 2012, juara 1 Guru Inovatif IPA 2022, Google Certified Trainer dan Certified Apple Teacher. Nah, tentu tidak diragukan lagi ya Bapak Ibu semuanya kompetensi dari Bu Betty ini. Dan sekarang beliau menjadi fasilitator guru penggerak. Nah, oke, saya rasa kita semua sudah tidak sabar ya belajar bersama Bu Betty. Monggo Bu Betty, saya serahkan waktu sepenuhnya pada Bu Betty. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Christine untuk kesempatannya ya. Jadi baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung ya di webinar Komunitas Bahagia.id Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini Jumat 31 Mei 2023. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bu Nur Christine tadi ya, bahwa hari ini kita akan membahas mengenai topik yaitu namanya budaya positif ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru penggerak mungkin udah paham ya, udah mengenal istilah tersebut ya, sudah tidak asing lagi dengan istilah budaya positif. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa membangun budaya positif itu ya, baik di sekolah maupun di lingkungan kita sehari-hari. Nah, itu nanti kita akan bahas Bapak Ibu ya, kita akan bagikan tipsnya dan bagaimana melaksanakannya nanti di kelas kita seperti itu. Baik, tadi sudah diperkenalkan Bu Christine, nama saya Betty Marlina, saya bertugas di Kabupaten Pali, SD Negeri 5 Talangubi. Kemudian saya saat ini menjadi fasilitator program guru penggerak angkatan 10 dan juga CGP calon guru penggerak rekognisi angkatan 10 gitu Bapak Ibu ya. Nah, hari ini izin saya akan berbagi gitu Bapak Ibu ya, bukan bermaksud menggurui atau bagaimana, tapi tujuannya adalah untuk sharing, untuk berbagi informasi kepada Bapak Ibu semuanya agar informasi ataupun topik mengenai budaya positif ini bisa menyebar lebih luas lagi dan memberikan manfaatnya untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung baik dari PMM ataupun dari kanal-kanal yang lain seperti itu. Oke, nah Bapak Ibu, jadi kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu udah pernah mendengar istilah ini bahwa kita itu diibaratkan petani menanam padi. Jadi petani tersebut hanya bisa menuntun tumbuhnya padi tersebut ya. Nah, ketika kita menanam padi tersebut, kita dapat supaya tanaman padinya tadi bagus Bapak Ibu ya, istilahnya tadi kondisi tanah kita ya. Kemudian kita itu memberikan padi tadi pupuk, lalu membasmi hamanya supaya tanaman padi kita itu tumbuh dengan baik. Nah, begitupun juga
kita hubungkan dengan anak didik kita. Ketika kita membimbing anak didik kita itu, kita berikan hal-hal yang baik untuk dia, baik dari segi kognitif pembelajaran gitu ya, maupun dari segi perilakunya gitu ya, serta keterampilan yang diperoleh. Nah, harapannya apa yang kita tanam tadi di peserta didik kita itu bisa membuahkan hasil yang baik. Nah, seperti itu analoginya Bapak Ibu ya. Nah, jika guru diibaratkan sebagai seorang petani, maka tentu saja sekolah adalah ladangnya Bapak Ibu ya, atau tempat kita bertani tersebut ya. Nah, itulah bagaimana supaya ladang kita tadi bagus, kita mau membangun budaya positif di sekolah kita tadi gitu. Maka sudah seharusnya guru menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, serta menjaga dari hal-hal yang tidak baik. Nah, hal-hal yang tidak baik tadi yang dihindari dengan cara kita membangun budaya positif yang selalu kita kembangkan nih, yang selalu kita tanamkan untuk peserta didik kita tadi gitu. Nah, lingkungan yang aman dan nyaman akan menumbuhkan kebiasaan yang baik Bapak Ibu ya. Seperti kita ketahui, kalau kita berada di lingkungan nyaman ya, kamar kita aja ibaratkan Bapak Ibu ya. Kalau kamar kita rapi gitu ya, ventilasi udaranya terang, kemudian ventilasi udaranya ada gitu ya. Jadi udaranya masuk, kemudian pencahayaannya bagus, sinar mataharinya bisa bagus, maka nanti kamar kita tersebut jadi nyaman. Nah, begitupun kita mau membangun kelas kita tadi. Kelas kita tadi kan ibaratkan ladang tadi ya, sekolah kita ladang tadi. Nah, supaya tempat kita belajar, tetap tempat anak didik kita ini belajar nyaman tadi, maka kita perlu menciptakan lingkungan yang aman. Lingkungan yang aman dan nyaman itu bukan hanya dari segi physically lingkungan kelasnya, tapi dari segi perilaku ataupun kebiasaan yang sering kita lakukan gitu Bapak Ibu ya. Nah, sesungguhnya pembelajaran berpihak pada murid akan terwujud pada suasana positif ya. Sering banget ya Bapak Ibu kita mendengar istilah pembelajaran yang berpihak pada murid atau pembelajaran yang berpihak pada murid ya, sering sekali. Itu gimana sih menciptakannya? Nah, dengan suasana yang positif tadi ya, yang nyaman tadi, kita bisa berkreasi, berekspresi, menyalurkan bakat kita ya, dari hal-hal apapun itu. Jadi itu ya, pertama yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang positif supaya budaya positif kita ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, lingkungan positif itu bukan hanya dari keadaan atau tatanan kelasnya, tapi juga dari suasana kita belajarnya, siswa kita belajar tadi gitu. Nah, jadi pada malam hari ini saya akan membahas beberapa hal Bapak Ibu ya, di mana kita akan mencoba gitu ya, membangun yang namanya budaya positif di kelas kita tadi, sehingga peserta didik kita tadi merasa lebih nyaman di kelas kita. Tentunya mereka akan senang. Nah, suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif Bapak Ibu. Karena dengan suasana yang kondusif, maka guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, tadi ya ada keterkaitan antara ketika mereka belajar, peserta didik kita belajar dengan suasana, keadaan yang nyaman itu ada dampak berbanding lurus dengan yang namanya hasil belajar yang mereka dapatkan gitu ya. Tentunya ketika mereka semangat datang sekolah gitu ya, datang belajar, itu mereka lebih giat lagi nanti belajarnya. Nah, dari kegiatan dari rasa giat mereka belajar tadi Bapak Ibu, di sanalah bisa berbanding lurus sama yang namanya hasil belajar. Hasil belajarnya bukan hanya berdasarkan nilai yang meningkat ya. Jadi hasil belajar itu bisa kita lihat dari pertama perubahan perilakunya ya. Dari segi perilakunya berubah gitu ya. Itu kan dari hasil belajar juga Bapak Ibu ya. Lalu dari keterampilan yang dia peroleh. Nah, jadi hasil belajar dari budaya ya atau suasana belajar positif tadi bisa kita lihat dari
pertama dari segi nilai juga bisa kita lihat, kedua perubahan perilakunya, dan yang ketiga adalah keterampilan yang dia dapatkan, seperti itu Bapak Ibu ya. Kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi dari lingkungannya tadi ya. Jadi itu highlight dari kalimat ini. Nah, suatu disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman ya. Biasanya nih Bapak Ibu ya, kita itu disiplin kalau diancam-ancam dulu nih ya. Ingat banget saya waktu sekolah, kalau nggak ini nanti nilainya kurang atau gitu ya, karena ada ancaman itu tuh kita biasanya disiplin. Kalau nggak ini kamu akan ini gitu ya. Nah itulah yang mau kita ubah. Jadi diharapkan kita disiplin itu tanpa adanya ancaman atau kekerasan. Nah di sini Bapak Ibu melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah kita sebagai guru kita perlu membangun yang namanya komunikasi yang baik gitu ya dengan murid kita. Jadi murid kita tadi diajarkan bagaimana berperilaku tanpa perlu kita ancam. Nah, bagaimana tipsnya? Ya, kita nanti akan bahas Bapak Ibu. Disiplin positif ini salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Ya, sering juga tuh kita disogok ya Bapak Ibu ya, maksudnya disogok dalam artian ini. Bapak Ibu ingat-ingat aja nih, waktu kecil gitu ya. Kita berpuasa gitu ya. Puasa 1 bulan, nanti dikasih orang tua imbalannya ibaratnya itu uang berapa ribu. Nah, itu kan pasti motivasinya itu memang dari anak-anak kecil namanya ya. Anak-anak kecil kalau melihat adanya istilahnya imbalan seperti itu, mereka akan semangat. Nah, hal-hal itulah yang diharapkan kita bisa ubah, karena diharapkan anak-anak kita itu, baik anak didik maupun anak kita sendiri Bapak Ibu ya, kalau kita kembangkan budaya positif dan disiplin positifnya ini, dia akan istilahnya bergerak atau maju gitu ya, sesuai dengan intrinsik dalam dirinya. Nah itulah yang diharapkan dikembangkan dari budaya positif ini. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang mengarah ke profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu ya. 6 dimensi ini ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini kita harapkan bisa kita dapatkan gitu ya dari proses kita melakukan yang namanya disiplin positif ini. Seperti itu. Itu pengantarnya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih disiplin itu? Jadi disiplin itu kalau secara bahasa berasal dari bahasa Latin, namanya disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu ternyata dari bahasa Latin yang artinya belajar Bapak Ibu ya. Nah, makna asal dari kalau dari kata itu berkonotasi dengan disiplin diri, yaitu dari murid-murid Sokrates dan Plato ya kalau secara kata gitu ya. Nah, disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang berkembang di budaya kita Bapak Ibu ya. Kita itu disiplin karena kita patuh ya. Nah, itu ya, kecenderungan umum inilah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan kata yang kita hargai atau kepercayaan suatu tujuan. Jadi kata konotasi dari si disiplin ini arahnya tadi kita tuh melakukannya itu karena kita patuh gitu ya. Nah, yang itu yang diharapkan kita akan lebih benarnya itu memang tumbuhnya dalam diri kita sendiri, bukan karena kita patuh atau apa gitu ya, tapi lebih ke bagaimana kita mau belajarnya. Seperti itu. Nah, dari budaya positif ini Bapak Ibu ya, jadi ada beberapa hal yang akan dibahas. Ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, nanti juga ada keyakinan kelas ya, lalu
5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti kita review nih Bapak Ibu, kita refleksi diri, nggak apa-apa. Nanti ada 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu tipe guru apa gitu ya. Lalu ada juga 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, itu pas 5 kebutuhan dasar yang yang ada pada diri kita. Oke, yang pertama kita bahas adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada manusia atau kita ya, kita refleksi aja Bapak Ibu ya, orang-orang yang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kita refleksi anak-anak didik kita juga ada tuh seperti itu ya. Dia melakukan ini karena takut dihukum. Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Jadi, dia melakukan itu bukan karena dirinya, tapi karena takut dihukum tadi. Nah, itu teori motivasi manusia itu ada 3. Jadi, apa yang terjadi apabila saya tidak lakukan gitu ya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Jadi, ini datangnya secara eksternal, ya. Untuk menghindari nggak nyaman tadi nih, saya tuh nggak nyaman sama ini. Supaya saya terhindar dari ketidaknyamanan ini atau hukuman tadi, maka saya melakukannya. Jadi itu motivasi eksternal. Lalu ada lagi motivasi kedua masih dari eksternal Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ya. Jadi teori motivasi eksternal ini, ya, kalau saya melakukan ini nih, saya dapatnya apa ya, gitu ya. Apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukan ini. Jadi motivasinya tuh saya tuh melakukan ini nih karena mau ambil sesuatu gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu mungkin ada juga ya dalam diri kita, ya manusia namanya Bapak Ibu ya. Ini teori motivasi manusia itu memang sudah dibuktikan secara penelitian gitu ya. Jadi manusia itu melakukan sesuatu karena ada dari faktor eksternalnya. Tadi karena menghindari hukuman, yang penting ada gitu ya, yang penting selesai. Kalau saya nggak ngelakuin ini, saya akan dihukum misalkan. Ada lagi yang eksternal karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiga ini yang baik Bapak Ibu, karena motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini motivasi internal yang ada dalam diri kita, yang muncul dalam diri kita Bapak Ibu ya, tapi kita nggak mikir eksternalnya apa, apakah saya dapat imbalan, apakah dampak kalau saya nggak melakukan ini. Nah, ini yang diharapkan bisa muncul dalam diri kita gitu ya. Nah, ini secara teori mengenai motivasi manusia. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah Bapak Ibu ya, tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan kita bebas dari segala instruksi ataupun perintah, tapi lebih bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita, mengembangkan memajukan diri kita, memerintahkan diri kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi merdeka dalam artiannya itu bukan plong bebas gitu aja, nggak ada perintah, nggak ada instruksi gitu ya, tapi lebih ke bagaimana kita bisa memerintahkan diri kita supaya lebih baik lagi. Nah, itu ya. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang namanya dihukum oleh penghargaan ya. Nih, ini sering juga terjadi bahwa Bapak Ibu ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi Bapak Ibu kadang-kala penghargaan yang didapat itu bisa jadi sebuah hukuman untuk diri kita. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang tersebut ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 5 ya. Dampaknya itu ke jangka panjang, penghargaan hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan ya. Ini kurang ini ya tulisannya ya, nanti saya benerin. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan ya. Jadi ini bentar ya, kayaknya tulisannya kurang nyaman gitu. Nah ini Bapak Ibu ya, tersembunyi. Jadi penghargaan itu kadang-kala menjadi juga bumerang kadang-kala ya Bapak Ibu ya. Jadi
pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Lalu ada juga yang namanya penghargaan hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, dan tidak efektif serta merusak hubungan. Nah, dihukum oleh penghargaan ini Bapak Ibu dapat menurunkan kualitas karena kadang-kala dengan adanya penghargaan atau apa itu jadi kita itu kayak dibayang-bayangin gitu ya. Ini harus ngapain ya, karena takut kualitasnya turun ya gitu ya. Kadang-kala juga bisa menurunkan kualitas tersebut. Lalu penghargaan mematikan kreativitas karena tadi ya dikasih reward terus ya, kadang-kala kreativitasnya juga mentok jadinya ya, atau terputus gitu. Lalu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena tadi penghargaan tadi ataupun imbalan tadi menjadi faktor teori motivasinya gitu ya. Ada motivasi eksternalnya, intrinsiknya yang jadi akan berkurang gitu. Nah, bentuk program kebijakan atau apresiasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa beri pengakuan secara khusus ya, misalkan ini siswanya ada yang lebih unggul ya boleh dikasih apresiasi tapi jangan berlebihan. Maksudnya seperti itu. Lalu beri pengakuan secara pribadi. Nah, dan beri pengakuan kepada murid secara bergantian. Maksudnya bergantian seperti ini. Bapak Ibu bisa kasih apresiasi untuk muridnya seperti ini, misalkan apa ya? Ini yang paling perhatian, tapi nggak pakai ranking kan? Kalau biasanya itu penghargaannya itu apresiasinya itu pakai ranking, 1, 2, 3 ini dapat piala segala macam Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini lebih ke setiap anak itu mendapatkan apresiasi untuk dirinya, dan juga itu enggak orang-orang itu aja tapi lebih ke bagaimana memberikan ini namanya semacam motivasi untuk si anak tadi. Memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi yang kita nilai adalah prosesnya seperti itu. Nah, ini yang mengenai teori motivasi dan juga mengenai penghargaan atau reward atau apresiasi yang sering kita berikan kepada anak didik yang kadang-kala juga menjadi bumerang gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya yang sering kita lakukan juga di sekolah. Yang ada namanya 3 istilah Bapak Ibu ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini restitusi menjadi pilihan yang paling sempurna ketika si anak melakukan kesalahan. Nah, bagaimana sih restitusi itu ya? Nah, ini supaya kita menciptakan kelas kita tadi nyaman. Walaupun memang agak-agak sulit dilakukan ya Bapak Ibu ya, maksudnya perlu waktu yang kita lakukan, tapi bertahap Bapak Ibu bisa melakukannya dengan konsisten. Nah, kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid yang disakiti dengan perbuatan atau kata-kata. Ini kita refleksi lagi, sering banget ya terjadi hukuman kepada anak didik kita, ya baik secara verbal, secara kata-kata yang kita ucapkan ke anak didik kita, dan itu ada dampaknya. Ada juga hukuman secara fisik, ya tidak menatap mata Bapak Ibu, masih banyak terjadi hukuman secara fisik ya yang terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia ini. Nah, lalu itu kan sekarang sudah ada tim penanganan kekerasan Bapak Ibu ya, diharapkan hukuman baik fisik psikis ini memang nggak ada lagi di lingkungan sekolah supaya tadi budaya positif kita terjaga ya, bisa terbangun tapi tanpa adanya hukuman fisik ini. Lalu ada konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini konsekuensi. Kita nggak menghukum, tapi memang sudah ada hal yang disepakati. Dan peserta didik kalau ngelanggar, itu konsekuensi mereka udah tahu nih. Nah, itu namanya konsekuensi. Sedangkan restitusi, Bapak Ibu, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi fokusnya itu sudah mereka melakukan salah, kita yang mau kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki kesalahan tadi, ya.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini hal baru ya, hal baru dan juga hal yang asing tentunya ya untuk kita lakukan, namun secara bertahap bisa Bapak Ibu lakukan dengan restitusi ini gitu. Nah, jadi ini perbedaan hukuman dan juga konsekuensi. Saya giniin aja ya, tadi kepotong. Bentar, coba saya naikin. Nah, perbedaan hukuman dan juga konsekuensi, ya kalau tadi kan nggak kelihatan ya, ini aja Bapak Ibu ya kelihatan nih. Hukuman, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Jadi tanpa terencana tadi kan ya, itu ya kata kuncinya, hukuman itu tanpa terencana. Ya, itu menyakitkan untuk anak didik kita ya, walaupun memang salah mereka dihukum gitu ya. Tapi itu menyakitkan. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadinya kenapa? Karena dia tadi istilahnya melanggar dari aturan yang sudah dibuat. Itu namanya konsekuensi. Lalu hukuman ini bisa membuat anak didik kita itu sakit, baik dari psikis kalau dihukum secara fisik ya, dari fisik karena dihukum secara physically, tapi ada juga yang hatinya sakit ya, namanya dihukum pasti Bapak Ibu ya ada rasa sakitnya, rasa di hatinya itu yang tersakiti gitu ya, untuk waktu yang lama, walaupun mereka anak didik kita ya, tapi mereka bisa memendam rasa tersebut. Mereka inget-ingetan tuh, saya pernah dimarahin. Saya aja inget waktu saya SD dimarahin ngapa gitu Bapak Ibu ya, saya inget sampai sekarang. Nah, itu kan jadi dari hukuman yang sudah kita dapatkan itu bisa tertanam di pikiran kita dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena dia melanggar tadi sesuai dengan apa yang sudah disepakati, dilanggar, tapi itu dampaknya lebih pendek gitu ya. Anak membenci kedisiplinan kalau dari hukuman ya. Nah, jadi kalau misalnya dari hukuman tuh mereka akan muncul rasa benci tuh karena ini nih saya sakit hati ya, saya sakit secara fisik karena ini nih disiplin. Jadi karena disiplin itulah dia membenci. Sedangkan kalau konsekuensi ini anak itu lebih menghargai disiplin katanya ya. Karena kenapa? Karena mereka harus menjalankan istilahnya itu sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Kesepakatan itu yang mereka buat sendiri gitu. Hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan ya. Jadi ada tanggapan dari anak juga. Lalu hukuman ini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi mereka akan lebih menyesuaikan sama apa yang sudah mereka ketahui. Misalkan kamu kalau tidak makan, misalkan ya ke anak kita aja dulu nih, nanti akan sakit perut. Nah, jadi mereka yang terbayang tuh sakit perut ya. Jadi akan menghargai kedisiplinan untuk makan tepat waktu tadi gitu. Bukan gara-gara makannya tuh nanti dicubit sama mama gitu ya, atau nanti dimarah sama ayah, enggak. Tapi dia lebih ke tahu nih kalau kamu nggak makan nanti perutnya sakit gitu misalkan ya. Konsep diri yang buruk kalau hukuman. Kalau di konsekuensi harapannya itu menjadi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena hukuman tadi ya. Takut jadi dia itu karena takut salah tadi, menyembunyikan kesalahannya tadi. Jadi mereka itu menghindari ya, menyembunyikan kesalahan tadi supaya nggak dihukum gitu. Sedangkan konsekuensi arahnya seperti ini Bapak Ibu. Anak belajar untuk mematuhi peraturan ya. Kalau nggak ini nanti saya akan ini. Ya, ada kesepakatan di awalnya ya. Jadi mereka akan lebih mematuhi. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau yang ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tadi ya kata kuncinya di sini ya. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana.
Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana, artinya sudah disepakati apa yang harus dilakukan. Kalau nggak ini sudah disepakati atau sudah dibahas dan disetujui oleh murid secara bersama-sama. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan Bapak Ibu ya. Bukan tebak-tebakan sih, kita coba mengidentifikasi keempat kasus ini. Apakah ini termasuk hukuman A atau B konsekuensi Bapak Ibu ya. Situasi yang pertama, membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Membersihkan tumpukan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Boleh Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Kira-kira situasi ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpukan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Oke, kita lihat di chat dulu ya, kolom chat mana. Konsekuensi ya, iya, oke. Oke, konsekuensi. Ada yang jawab hukuman nih Bapak Ibu ya, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Ya, konsekuensi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi nanti kita lihat ya jawabannya sama-sama ya di slide berikutnya. Sekarang pertanyaan kedua. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Nomor 2 Bapak Ibu ya, kasih aja angkanya. 2, konsekuensi atau hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah, ini kan berarti apa nih Bapak Ibu ya? Oke. Di kolom chat ada yang jawab hukuman, ada konsekuensi ya. Masih berimbang Bapak Ibu ya. Ada jawab hukuman, ada konsekuensi juga. Oke. Kita ke situasi yang ketiga. Berjemur di lapangan basket selama pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, nomor 3, hukuman atau konsekuensi. Oke, nomor 3, hukuman ya, ada hukuman. Oke, nomor 3 hampir rata-rata hukuman ya, mudah Bapak Ibu ya nebaknya nomor 3 mah. Nomor 4, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Meja maksudnya meja tulis ini. Nomor 4, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Oke, terima kasih untuk sudah menjawab di kolom chat. Oke. Jawabannya ini Bapak Ibu, nomor 1 itu termasuk konsekuensinya ya. Jadi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu bukan hukuman, tapi konsekuensinya karena kamu melakukan itu, kamu harus membersihkan tumpahan tadi. Lalu yang kedua, kehilangan 10 menit jam istirahat karena mengerjakan tugas. Itu juga konsekuensi. Jadi dia konsekuensinya karena dia karena telat tadi, maka jam istirahatnya berkurang ya, konsekuensinya itu. Nah, kalau yang berjemur tadi termasuk hukuman ya, karena tidak terencana dan juga ini ya melibatkan physically. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu juga konsekuensi karena ketika kamu melakukan kesalahan ini itu konsekuensinya gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu yang namanya konsekuensi dan yang hukuman. Kita lanjut ke restitusi Bapak Ibu ya. Nah, ini restitusi ini bagaimana nih? Jadi kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi mereka sendiri. Jadi solusi atas kesalahan tuh bukan dari kita guru yang bimbing, kamu
karena ini misalkan datang telat, solusi dari ibu ini gitu ya. Bukan, tapi mereka sadar sendiri, solusinya muncul dari diri sendiri. Itu namanya restitusi ya. Nah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini restitusi. Nanti ada tahapannya adalah namanya segitiga restitusi ya. Nanti saya jelaskan bagaimana sih melakukan restitusi ini ke anak didik kita, ada 3 tahapannya. Nah, ini untuk perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan ya Bapak Ibu ya, dan harus terjadi gitu ya, karena dihukum tadi disuruh berjemur di lapangan bola basket tadi ya, di lapangan basket tadi. Kalau konsekuensi suatu yang harus terjadi karena sudah tahu nih gara-gara ini kamu harus gini gitu. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi ketika kita tawarkan atau kita ajak dia ngobrol, nah nanti mereka akan menemukan sendiri yang namanya solusi. Jadi mereka itu merasa, oh benar nih saya ini sudah melakukan kesalahan, yang harus saya lakukan, saya ini refleksi langsung, oh saya ini harus lebih ini, misalkan setelah tadi datang lebih pagi, tidak tidur terlalu malam, itu restitusi, itu pilihan yang dapat dari anak didik kita sendiri ya, bukan solusinya dari kita. Kedua, tidak nyaman untuk murid ya kalau hukuman ini. Anak itu nanti berdampak waktu panjang. Kalau konsekuensi itu waktu pendek tadi kan, konsekuensinya harus bersihin meja yang tertumpah air. Itu tidak nyamannya dalam waktu pendek aja tuh. Disuruh cuman bersihin air tadi Bapak Ibu ya. Sedangkan hukuman tadi itu akan teringat-ingat tuh. Saya tuh pernah dijemur di lapangan jam 12 siang misalkan tadi. Itu ingat-ingatan anak-anak didik kita itu bisa melekat sampai dia dewasa bisa dikatakan ya. Nah, kalau restitusi ini menguatkan untuk murid anak dalam waktu yang lebih panjang. Jadi ketika kita berikan restitusi, nanti dia itu sadar secara dalam dirinya itu, faktor intrinsiknya dia itu akan sadar. Ya, oh ketika saya telat, nanti akibatnya ini. Kalau saya datang terlambat, saya tuh nggak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, kayak gitu ya. Itu muncul dalam dirinya, gitu. Kalau ini dari segi korbannya ya, mendapatkan keadilan karena dihukum tadi ya. Kalau dari konsekuensi, korban itu bisa diabaikan karena lebih ke ini ya, bagaimana situasi normalnya kembali terjadi lagi ya. Sedangkan restitusi ini untuk mendapatkan gantinya tadi supaya lebih baiknya bagaimana ya. Lalu kalau hukuman murid dan anak tersakiti, kalau konsekuensi murid dan anak dibuat tidak nyaman ya. Jadi tidak nyaman dulu tuh disuruh bersihin air tadi ya, tapi setelah itu kan udah gitu ya, tapi jangka pendek konsekuensinya seperti itu. Nah, kalau restitusi ini mereka mendapatkan penguatan karena tadi ya diciptakan sebuah pemahaman bahwa kalau hal ini terjadi dampaknya ini ya gitu. Lalu hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Ini penguatan kalau konsekuensi penguatan hanya berlaku dalam waktu pendek, dan restitusi ini arahnya itu masalahnya itu terpecahkan. Lalu untuk hukuman identitas gagalnya itu mana tadi ya sampai yang ini ya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut ya. Lalu kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus, kan dipantau terus tuh konsekuensinya itu dijalankan atau enggak. Kalau restitusi, murid belajar untuk bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian untuk hukuman berlaku hanya pada suatu institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata ya. Dan untuk konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi ini berfokus pada pemecahan masalah gitu ya. Lalu peraturannya adalah kamu harus, kalau gagalnya, kalau hukuman ya. Nah, kalau yang konsekuensi, apa sih peraturannya? Kenapa mampukah kamu melakukan ini gitu ya? Lebih ke arah bagaimana konsekuensi ini sudah disepakati, apa
ada hal yang sudah mereka tahu tapi mereka melakukannya gitu ya. Nah, kalau yang ini restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan, apakah sudah sesuai, bagaimana kamu memperbaiki masalah ini, itu kayak kita melakukan percakapan coaching ya, atau melakukan percakapan apa namanya, individual ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana si anak tadi dia bisa menumbuhkan, memberikan solusi dari masalahnya sendiri. Dan yang terakhir, murid akan membenci peraturan kalau dari hukuman. Ya karena tadi dihukum gitu ya. Sedangkan ini konsekuensi mereka akan menghormati peraturan. Sedangkan ini murid akan menghargai, menghormati dirinya dan orang lain. Ini ya kira-kira dari identitas kesuksesan atau identitas kegagalan dari hukuman dan juga sukses dari konsekuensi dan restitusi, arahnya seperti itu Bapak Ibu. Nah kita sebelum lanjut ini supaya nggak bingung, ke ini dulu ya. Segitiga restitusi. Nah kalau kita mau melakukan restitusi, kita melakukan tahapan yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Yang pertama, kita perlu namanya menstabilkan identitas. Ya, tadi kan kalau di segitiga restitusi atau restitusi itu dianya enggak ini Bapak Ibu ya. Solusinya bukan dari guru, tapi dari siswa sendiri. Nah, lalu ada tahapan yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketiga tahapan ini bagaimana? Nah, ini ya. Oke, pertama menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan. Ini kalimat-kalimatnya. Situasinya seperti ini ya. Ibaratkan ada siswa kita telat datang ke sekolah, telat datang ke kelas. Ya, ini sulit memang dilakukan Bapak Ibu ya, karena tapi kita secara bertahap untuk melakukan yang namanya segitiga restitusi. Jadi kita tanya nih situasinya siswanya itu datang telat terus, misalkan ya. Nah, kita ajak dia ngomong seperti ini. Ibu tadi lihat bahwa kamu datang terlambat ke sekolah, ya ke kelas. Mengapa hal tersebut bisa terjadi ya? Kenapa nih? Nanti iya Bu. Dia jawab nanti saya tadi telat karena saya kesiangan. Kesiangannya ngapa? Kita tanya lagi ya. Jawabnya misalkan ya, karena saya main handphonenya terlalu malam main game. Nah, nanti itu kan menstabilkan identitas maksudnya ya. Kita jadi tahu dulu nih apa namanya kesalahannya apa ya. Nah, atau situasi kedua nih, ada anak yang berantem sama temannya di kelas. Itu kan sering banget terjadi ya Bapak Ibu ya. Mengejek temannya gitu ya. Kalau di bagian menstabilkan identitas nih, Bapak Ibu lakukan seperti ini. Tadi Ibu dengar misalkan dari guru mata pelajaran bahwa kamu tadi berantem sama si A gitu ya. Kenapa nih gitu ya. Nanti jawab sama anaknya. Iya nih Bu, habis kesel katanya ya. Keselnya kenapa? Kita jawab, kita tanya lagi. Habisnya dia apa namanya mengejek saya bahwa tulisan saya jelek seperti cakar ayam gitu ya, misalkan Bapak Ibu ya, cakaran ayam gitu ya. Terus Bapak Ibu gurunya jawab ini ketika menstabilkan identitas. Kalau Ibu berada di posisimu, Ibu juga mungkin akan marah gitu ya. Nah, jadi kita itu kayak pertanyaan ketiga ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kayak kita bukan membenarkan dia salah, tapi lebih ke menstabilkan identitas dia dulu, menstabilkan kondisi dia dulu ya. Kita tanya dulu nih. Oh gitu, misalkan oh iya. Apakah kamu sedang ini ya, atau kalimat yang ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu atau Ibu ingin mencari solusi permasalahan ini gitu ya. Jadi kita tanya dulu detail ya apa. Lalu divalidasi kebutuhan ini, kita tanya, kenapa sih dia melakukan itu? Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Yang berantem tadi misalkan ya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu bisa berkata demikian ke anak didik, atau kamu kasar kepada teman kamu ini. Jadi lebih ke bagaimana
apa namanya, kita nanya dulu kebutuhan dia tuh kenapa dia sampai gitu ya. Nah, gitu ya. Atau misalkan ya tadi validasi kebutuhannya, kenapa kamu telat tadi kan katanya karena saya datang terlambat datang sekolah. Main game malam-malam gitu. Validasi kebutuhannya, kita kasih tahu, kamu pasti punya alasan kenapa sih kamu main game sampai malam ya. Tapi berarti baru kita ajak dia ngomong. Tapi sebaiknya kamu main gamenya jangan terlalu malam gitu ya. Kamu bisa mengatur waktunya gitu. Nah, misalkan yang ini ada yang itu ya validasi kebutuhan. Sedangkan menanyakan keyakinan, situasinya seperti ini Bapak Ibu. Tadi yang berantem tadi ya, kan dia bilang karena tulisan saya dijejek ini. Terus kita jawab kan sebagai guru di validasi kebutuhannya tadi, ya sih kalau ibu jadi kamu juga ibu akan marah gitu ya. Nah, tapi pasti kamu melakukan itu ada sebabnya. Kenapa sih? Ya, kan kita tanya nih kebutuhan dia. Dijawabnya, karena dia ngejek tulisan saya jelek tadi Bu. Padahal ibu tahu kan tulisan saya bagus, misalnya kan kata si anak ya. Nah, itu kan kebutuhan dia. Dia itu alasan dia ngejek marah-marah tadi ke temannya berantem karena dianggap tulisannya jelek tadi. Ya, padahal menurut dia tulisannya bagus gitu ya faktanya. Nah, oh gitu. Lalu Bapak Ibu gurunya jawab lagi nih di bagian terakhir menanyakan keyakinan. Nah, siapa namanya? Ani, kita kan sudah melakukan kesepakatan kelas ya, atau kita sudah belajar nih tentang kesepakatan kelas. Nah, apa sih dari nilai-nilai yang tadi yang sudah kamu lakukan dengan berantem ke teman tadi yang sudah kamu langgar, istilahnya kamu tidak tepati dari keyakinan kelas. Nanti mereka ingat-ingat nih keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Oh, saya tadi melanggar kedisiplinan Bu, misalkan yang telah tadi. Kalau yang berantem tadi, saya tuh tidak menghargai antar teman. Jadi dia mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, jadi dia tuh mengingat kembali apa yang terjadi gitu ya. Nah, nanti dia baru saya sudah melanggar. Kita tanyakan apakah kamu melanggar salah satu keyakinan kelas kita? Dijawab dia, iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas kita tidak menghargai teman tadi kata si A misalkan ya. Nah, kamu tahu berarti kamu sudah mengetahui ya bahwa kamu sudah melanggar atau tidak menaati salah satu keyakinan kelas kita. Nah, setelah itu menurut kamu apa nih yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa menaati kembali keyakinan kelas tersebut yang sudah kamu langgar tadi. Nanti dalam jawaban siswa itu diharapkan muncul tuh supaya gini dijawab, saya akan lebih menghargai teman Bu, tidak mengejek-ngejek lagi, lebih lebih menahan emosi gitu. Misalnya itu ya solusi dari dia. Yang telat tadi misalkan Bapak Ibu ya, kita tanya, apa nih keyakinan kelas yang kamu langgar? Yang saya langgar itu, yang sekurang saya tepati itu Bu, kedisiplinan misalkan jawabnya karena saya sudah datang telat dan tidak mengikuti jam pertama misalkan ya. Nah kamu tahu kan kamu sudah melanggar atau tidak mentaati salah satu keyakinan kelas kita. Nah jadi apa nih hal yang perlu kamu lakukan supaya kamu tidak melanggar lagi? Nanti si anak jawab, kalau seperti itu saya akan lebih disiplin Bu, saya akan bangun lebih pagi, saya tidak akan begadang lagi malam-malam main HP, main game, saya akan tidur lebih cepat sehingga saya ketika datang ke sekolah itu tidak telat gitu ya. Oke, nah jadi seperti itu menanyakan keyakinan. Baru kita, oke Ani, kamu sudah mengetahui kesalahan kamu apa dan apa yang harus kamu lakukan ke depannya supaya lebih baik lagi. Nah, Ibu tidak solusi dari kamu bisa melakukannya dengan baik sesuai dengan yang sudah kamu katakan. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang diharapkan. Ya, walaupun sulit, namun kita bisa lakukan secara bertahap. Ya, pelan-pelan aja. Ya, sulit memang mengubah kebiasaan ini ya, karena biasanya kalau anak salah langsung dihukum gitu ya, konsekuensinya ini. Nah, kalau untuk restitusi ini, karena tadi dampaknya adalah mereka lebih mengingat
keyakinan tadi bisa dampaknya lebih panjang. Nah, itulah jadi mereka itu, oh kalau saya datang telat nih, tadi kan saya sudah melanggar nih bahwa salah satu keyakinan kelas. Saya sudah menceritakan sama ibu tadi bahwa saya harus lebih ini nih. Jadi dia ada faktor dari dirinya untuk memperbaiki masalahnya. Perilakunya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu restitusi ya yang dilakukan melalui tahapan yang namanya segitiga restitusi. Kemudian kita lanjut ke itu salah satu budaya positif yang bisa Bapak Ibu kembangkan di sekolah ya, dengan menerapkan restitusi bukan hukuman. Konsekuensi itu bersifat netral Bapak Ibu ya, tapi diharapkan Bapak Ibu lebih mampu lagi yang namanya ke restitusi ya. Lakukan bertahap aja dari hal-hal simpel gitu. Nanti kita amati anak didik tadi tuh beneran berubah atau enggak gitu. Nah, tadi kan disinggung di restitusi katanya ya, apa sih keyakinan yang kelas yang kamu kita sepakati, ada yang kamu langgar nggak gitu ya, kita tanya tadi ya. Nah, di sini apa sih keyakinan kelas atau sekolah gitu ya. Nah, bingung Bapak Ibu ya kalau misalnya belum tahu. Nah, keyakinan kelas itu adalah, jadi kalau sering kita temukan itu peraturan kelas, peraturan sekolah, datang jam 7. Ini pokoknya peraturan sekolah banyak ya, peraturan kelas. Nah, kalau di sini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan murid. Kita bukan dari guru atau dari pihak sekolah yang menentukan ini nih, tapi kita menawarkan ya, kita menyepakati bersama ya. Kalau enggak, jadi kalau melanggar itu berarti dia melanggar keyakinan dia istilahnya ya, bukan yang ditawarkan oleh pihak tertentu gitu ya. Jadi dia melanggar apa yang diucapkan istilahnya gitu Bapak Ibu ya. Karena mereka sudah melalui kesepakatan atau keyakinan bersama tadi. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini konsepnya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada aturan yang lebih terperinci dan konkret ya. Ya karena peraturan kan ya harus gini. Gitu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, mudah dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi ada kesepakatan diskusi bersama. Kita akan lihat nih ya. Kalau peraturan itu selalu kembali ke buku, misalkan ini situasinya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan nih. Kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawabnya apa? Mengembalikan buku tadi. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain atau berkomitmen. Itu ya, keyakinan kelasnya berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai orang lain atau keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, menggunakan masker ya kalau saat COVID itu ya. Jangan berlari di kelas atau koridor, tapi lebih ke keselamatan atau kenyamanan. Nah, ini contoh nih, saya buat keyakinan kelas di kelas saya dulu. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak buat sendiri, dia tulis sendiri itu keyakinan kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya. Saya nggak tawarkan kelas ini harus bersih piket pagi gitu ya, enggak, tapi mereka sendiri yang menawarkan kesepakatan mereka. Nah ini mereka buat di sticky note atau post-it ya, mengenai kelas yang mereka inginkan itu seperti apa ya. Saya tulis tuh mereka ya, saya minta kamu pinginnya kelasnya seperti apa, nanti mereka tulis saya ingin kelas yang misalkan bersih gitu. Saya ingin kelas yang teman-teman yang saling menghargai saat belajar. Mereka tulis maunya mereka di kelas itu seperti apa. Lalu keyakinan kelas tadi, setiap anak tadi ditempel di papan tulis.
Nanti baru kita rangkum keyakinan kelas yang tadi. Misalkan tidak ada yang anak nulis datang ke sekolah 15 menit sebelum supaya lebih ini. Berarti disiplin ya. Kesepakatan kelas ini ditulis sama anaknya. Terus tidak mengganggu teman, tidak saling mengganggu teman. Ada anak nulis gitu ya kemarin itu. Berarti keyakinan kelasnya saling antar teman. Ini mereka sendiri yang buat sepakat Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang melanggar atau yang berantem istilahnya, berarti langsung saya ingatkan. Saya tanya, keyakinan kelas mana nih yang dilanggar atau tidak dipatuhi. Nanti dia langsung ingat, oh Bu, saya kurang menghargai teman. Nah, besok-besoknya enggak lagi ya, berkurang lah istilahnya itu ya, dari sebelumnya berantemnya sering gitu. Ini mereka tulis sendiri. Dan ini ditempel Bapak Ibu nanti di kelas. Ya, di pajangan ya. Nah, kalau mau dibuat tampilan lebih eye catching, Bapak Ibu desain sebenarnya mungkin boleh. Ya, nanti keyakinan kelasnya itu diingat-ingat anak terus. Jadi ini kesepakatannya dari mereka, bukan kita yang buat aturan. Jadi mereka akan lebih menghargai apa yang sudah mereka sepakati, karena itu yang mereka inginkan gitu, ya. Itu keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kemudian, nah ini kebutuhan dasar manusia ya. Oke. Tadi sampai sini ya. Keyakinan kelas ya. Jadi itu keyakinan kelas tadi kayak kasusnya yang anak terlambat tadi kan. Mereka sebelumnya buat keyakinan kelas harus disiplin tepat waktu datang ke sekolah. Nah, tapi mereka melanggar salah satu yang mereka sepakati, salah satu yang mereka yakini. Jadi saya kembalikan lagi, apa nih yang kamu langgar atau apa nih yang nggak sesuai dari hal yang sudah kita sepakati bersama. Oh, berarti saya ini dia langsung ingat dari kesepakatan kelas tadi saya kurang disiplin gitu, ya. Itu yang apa tadi namanya? Keyakinan kelas. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. 5 kebutuhan dasar manusia ini yang pasti dimiliki kita sebagai manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, ini adalah hal yang memang harus ya. Baik dari segi kebutuhan makanan kita ya, ataupun dari segi hal lain gitu. Jadi di 5 kebutuhan dasar manusia ini yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kita butuh makan, kita butuh minum, itu hal memang yang natural gitu ya. Natural memang ada. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kemampuan untuk bertahan hidup. Lalu yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebutuhan untuk diterima. Jadi yang kalau rasa cinta dan kasih sayang itu memang kita butuhkan ya dari siapapun Bapak Ibu ya. Pertama tentunya dari pasangan kita ya. Itu kalau Bapak Ibu sudah berpasangan gitu ya. Nah, lalu dari anak-anak, begitupun anak didik kita, dia butuh cinta dan kasih sayang juga dari bapak gurunya. Karena kita adalah makhluk sosial Bapak Ibu ya. Kita tahu kita makhluk sosial yang membutuhkan keterkaitan atau hubungan dengan orang lain gitu ya. Jadi kebutuhan cinta dan sayang kita itu adalah kebutuhan bagaimana kita diterima. Ya, cintanya ke anak-anak tuh, anak-anak merasa kebutuhan dicintainya itu bukannya disayang-sayang atau bagaimana gitu ya, tapi bagaimana mereka diterima, mereka dihargai dalam kelompok kelas tersebut ya. Jadi lebih ke mental mereka bagaimana perasaannya diterima gitu di lingkungannya. Lalu kebebasan atau freedom ya. Jadi ini kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kebebasan ya. Jadi kita ini manusia memiliki kebutuhan untuk bebas dalam hal misalkan memilih atau menentukan jalan hidup kita ya. Misalkan kita mau jadi apa ya, tentunya waktu kita ketika akan kuliah atau mengambil studi tertentu itu ada hal yang kita pertimbangkan. Nah, itu
kebebasan ya, kebutuhan yang kita harus miliki istilahnya ya. Nah, kebutuhan lain, kebebasan lain yang juga harus kita dapatkan itu kebebasan kita berekspresi, anak-anak tadi ya, kebebasan dia berpendapat. Nah, ketika bebas tapi terarah gitu Bapak Ibu ya, kalau sudah melenceng banget baru bisa kita berikan penguatan gitu. Lalu kesenangan atau fun, kebutuhan akan rasa seneng. Nah, pastilah ya, ini kebutuhan dasar kita ya, manusia kita butuh seneng Bapak Ibu ya. Hiburan gitu. Hidup tuh maunya seneng, maunya sehat, maunya bahagia dari segi mental, fisik ya gitu ya. Itu kebutuhan kita. Lalu yang kelima adalah power atau penguasaan ya. Ini kebutuhan yang dimiliki oleh manusia berupa mengendalikan dirinya gitu ya, karena kepuasan kita terhadap sesuatu gitu ya. Kebutuhan ini berupa misalkan kita diakui, kita tuh puas ketika kita diakui gitu ya, kita tuh keberadaannya diakui, dihormati, dan kita ada rasa percaya dirinya gitu ya. Nah, 5 kebutuhan dasar ini memang hakikatnya memang dimiliki oleh setiap manusia gitu Bapak Ibu. Nah, terakhir Bapak Ibu ya, karena tadi sampai jam itu ya takutnya waktunya habis ya, nanti ini 5 posisi kontrol, salah satu yang penting juga nih. Terakhir tentang budaya positif itu adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu ya. Kita akan mengingat-ingat apakah kita ini termasuk guru penghukum, guru pemantau, atau guru pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman atau manajer ya. Gak apa-apa Bapak Ibu ya posisi dimanapun, tapi harapannya berubah ke teman atau manajer gitu. Nah gini, ini perbedaan antara gini aja sih, kayaknya langsung ke sini aja supaya lebih ini ya. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, kalau posisi guru sebagai penghukum Bapak Ibu ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nih, kamu selalu salah gitu ya. Pasti selalu terakhir nih selesai. Nah, kan itu kan secara ucapan ya, menghukum muridnya. Pasti nih kamu ini terakhir terus misalkan ngerjakan tugas. Kamu nih ini itu tanpa disadari menghukum Bapak Ibu ya. Karena menghukum secara verbal, suara gitu ya. Ataupun yang lebih ke fisik tadi gitu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia gitu. Nah, penghukum ini biasanya nada bicaranya tinggi, agak ngegas lah istilahnya Bapak Ibu ya. Kemudian matanya melotot, jari-jarinya menunjuk. Pokoknya gitulah ciri-ciri penghukum ya, matanya melotot. Sering lah ya kita melihat guru kita dulu ada yang penghukum gitu ya. Matanya melotot. Nah, itu ciri-ciri guru penghukum, posisi kontrolnya. Tanyakan pada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat terlambat datang ya. Lebih ke ngegas itu, terlambat lagi, pasti telat lagi, kamu ini telat terus nih, kapan bisa datang tepat waktu. Itu kan kita sudah menghukumnya secara verbal gitu ya. Hasilnya kemungkinan murid marah, mendendam, bersifat agresif, bisa jadi sudah murid itu lebih depresi gitu istilahnya ya. Nah, itu guru penghukum. Atau kayak tadi nih posisinya ada anak yang datang telat, terus dia pakai sepatu warna lain, misalkan peraturan sekolah tersebut sepatunya warna hitam, tapi dia karena sudah telat pakai sepatu warna lain lagi, kamu ini sudah seharian ini kamu nggak usah pakai sepatu gitu ya. Hukuman itu Bapak Ibu ya, dia nggak pakai sepatu sepanjang hari gitu ya. Nah, sering juga ya kita menemukan seperti itu. Nah, itu berarti posisi Bapak Ibu masih sebagai guru penghukum. Lalu ada yang guru juga posisi sebagai pembuat rasa bersalah.
kan ngegas ya, apa namanya, keras, tinggi suaranya ya. Sedangkan guru yang posisinya kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah akan menggunakan kata-kata yang lembut, merayu, istilahnya itu keheningan, ya, membuat orang lain tidak nyaman atau merasa bersalah tadi ya. Misalnya ini kalimatnya nih, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana sih kamu kayak gini terus? Apa nggak kasihan sama Ibu? Nah gitu kan, jadi kayak menyalahkan, membuat mereka dia merasa bersalah. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka karena tadi kan dibuat rasa bersalah nih. Kamu nggak kasihan sama ibu, kamu nggak kasihan, ibu sudah capek-capek ngajar kamu ini, tapi kamu nggak memperhatikan ibu, gitu ya. Ibu sudah capek berdiri di sini menjelaskan, tapi kamu malah ngobrol. Nah itu kan lebih ke bagaimana kita membuat si Oke, Bu Kistin, sinyal saya hilang tadi. Iya. Ya. Udah ini Bu sampai ke pembuat rasa bersalah ya tadi. Ya. Nah, jadi di sini pembuat rasa bersalah ini dia lebih ke ini ya, lembut ngomongnya ya Bapak Ibu ya, tapi membuat anak nggak nyaman, membuat anak tadi merasa dirinya benar-benar salah gitu ya. Pembuat rasa bersalah ini nada suaranya memelas, halus, sedih, lesu gitu ya Bapak Ibu ya. Adi, kamu ini bagaimana ya, misal kalimat ini ya, kamu sudah berjanji kan sama ibu tidak datang telat lagi. Kamu kenapa ya sering ngecewain ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi kayak gitu ya, kita tuh membuat rasa si anak bersalah. Jadi bagaimana sih hasilnya Bapak Ibu ya? Jadi murid tuh akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu guru tadi gitu ya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak tanggung jawab. Itu ya efek yang ada dalam diri mereka. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari seperti penghukum. Lebih berbahaya Bapak Ibu kadangkalanya ya. Karena emosi akan tertanam di dalam murid. Karena menahan perasaan tadi nih, saya udah ngecewain bu guru nih, ini. Nah itu kadangkala lebih berbahaya dari secara fisik, hukuman fisik ataupun verbal. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa memenuhi amarahnya ya. Murid tertekan, inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Nah kalau ini sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Kalimatnya seperti ini. Ya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo kita bisa, ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bisa Ibu bantu bereskan ya. Nah, hal-hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, marah, maka muridnya ini akan lebih ini ya, berkata kecewa. Seperti itu. Jadi di sini hasil dari kalau ciri-ciri dari posisi guru sebagai teman ini, nada suaranya itu ramah, akrab, ada rasa bercandanya, merapat ke murid, ada senyum-senyumnya. Nah, misalkan ini situasinya ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tapi diiringi senda gurau gitu Bapak Ibu ya. Ya sudah, nggak apa-apa, duduk saja dulu, nanti Bapak bantu. Nah, di sini kan kayak teman jadinya gitu ya. Nah, ini dampaknya ke murid akan merasa senang, akrab sih dia dengan murid, ya. Termasuk dampak positif juga ya, tapi hanya saja di sisi negatifnya, jadi muridnya itu tergantung sama bapak gurunya. Ya, bila ada masalah, dia akan mengandalkan guru tersebut. Lalu, pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi.
Nah, ini kita mengawasi ya. Misalkan pertanyaan atau situasinya ini seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan nih? Nah, lalu sanksi konsekuensinya apa aja? Nah, itu ya kayak kita memantau, kita nanyain terus gitu ya. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data, bukti karena dia memantau gitu ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai belajar misalkan? Tahu, Pak. Nanti gurunya jawab lagi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Paham, Pak, saya sudah tinggal kelas, saya harus tinggal kelas. Jadi mengingatkan konsekuensi. Ya, benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus belajar ini. Nah, dalam situasi pemantau ini, muridnya ini memahami konsekuensi yang telah diajukan, ya. Karena sudah disepakati sebelumnya ya, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah ataupun menjadi bersalah. Jadi di sini memantau tuh mengingatkan, kita nanya terus, kamu ngapain? Ini apa gitu ya. Nah, itu pemantau. Sedangkan manajer ini kayak yang tadi, yang restitusi tadi Bapak Ibu ya. Kita itu mengatur menanyakan kepada anak, apa sih yang sudah kamu yakini? Apa sih? Coba kamu ingat nih keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas mana nih yang sudah kamu kamu tidak tepati? Nah, jika kamu memperbaiki ini, apa sih yang perlu kamu lakukan? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah, lebih ke melakukan segitiga restitusi ya manajer ini. Nah, namun perlu disadari 5 posisi kontrol guru ini pencapaian sebagai manajer ini memang bertahap ya kita lakukan Bapak Ibu ya. Jadi gunanya itu supaya kita lebih nyaman. Nah, situasinya seperti ini ya. Adi, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Tahu, Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana nih? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, itu kan dapatnya solusinya dari si Adi sendiri. Itu sebagai manajer Bapak Ibu ya. Jadi kita menanyakan kembali apa yang sudah mereka sepakati sebelumnya dan apa yang mereka langgar istilahnya seperti itu. Ini ya, seperti itu. Jadi itu 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu sedang berada di posisi mana? Apakah sebagai penghukum? Penghukum, lalu pemantau, teman, ataupun manajer ya. Silakan Bapak Ibu refleksikan, nggak perlu ditulis di kolom chat. Nah, saya ini sedang di posisi apa gitu ya. Nah, harapannya lebih baik lagi bisa menjadi, kalau belum bisa menjadi manajer, pemantau dulu nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi bertahap dilakukan agar lebih baik lagi. Misalkan Bapak Ibu berada sebelumnya di pembuat rasa bersalah tadi ataupun di penghukum tadi. Dilakukan perbaikannya dari mana? Dengan melakukan restitusi. Restitusi tadi tahapannya apa? Pertama kita menanyakan dulu situasi yang dia lakukan, apa sih yang dia lakukan, si anak lakukan. Lalu kita tanya lagi, kenapa kamu melakukan ini? Melakukan ini itu termasuk validasi kebutuhan dia. Baru yang terakhir di tahapan restitusi itu kita menanyakan keyakinan tadi. Nah, ini kalau dari segitiga restitusi ini Bapak Ibu, berarti kita sudah berperan sebagai guru itu di 5 posisi kontrol paling baik, yaitu sebagai manajer. Nah, itu aja Bu. Bapak Ibu materi tentang budaya positif ya. Tadi ada beberapa hal yang dibagikan mengenai segitiga restitusi, hukuman dan konsekuensi, kemudian teori motivasi, posisi kontrol guru, dan lain-lainnya. Semoga harapannya dari apa yang dibagikan ini bisa berdampak nantinya ke Bapak Ibu, memberikan manfaat, dan bisa Bapak Ibu lakukan perubahan di kelas Bapak Ibu agar lebih baik lagi seperti itu ya. Karena udah jam 20.24 dan juga udah melebihi rundown waktu gitu Bu Kistin ya. Mohon maaf sebelumnya. Saya kembalikan ke Bu Nur Kistin. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Betty Marlina. Ini udah menjelaskan banyak ya tentang bagaimana kita bisa membangun budaya positif di sekolah gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa berefleksi
Bapak Ibu selama ini masih tadi juga ditanyakan Bu Betty posisinya sekarang di mana gitu ya, penghukum atau pembuat rasa bersalah, pemantau, teman atau manajer. Atau nih Bapak Ibu bisa menjawab nih sambil di kolom chat ya. Sambil setelah ini saya pilih beberapa peserta yang ingin menanyakan langsung. Nah, Bapak Ibu selama ini masih sering memakai hukuman, konsekuensi atau udah ada yang pakai restitusi nih. Nah, ini kita penasaran nih. Boleh Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat apakah masih menggunakan hukuman. Yang kedua, apakah konstitusi ataukah restitusi yang Bapak Ibu gunakan dalam mendisiplinkan murid gitu ya. Silakan bisa ditulis di kolom chat. Wah, sudah ada yang pakai restitusi nih Bu Betty ternyata. Wah, keren. Ini dari Bapak siapa ya tadi yang menjawab? Udah make restitusi. Ya. Oke, dari beberapa peserta ini pasti sudah juga ini ya muncul banyak pertanyaan ya bagaimana nih membangun budaya positif. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Betty bahwa membangun restitusi itu tidak mudah gitu ya, membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu. Namun sebagai guru yang terus mau belajar, pasti kita akan berusaha dan mencoba terus gitu ya. Baik, saya langsung memberikan kesempatan. Oh ya, Bu Pipi, hukuman dan konsekuensi ya. Ini udah pada berefleksi ya di kolom chat ya. Oke, mungkin saya langsung kasih kesempatan bagi para penanya yang dari raise hand dulu ya Bu Betty ya. Oke, ini saya lihat dulu. Ada 4 yang raise hand. Oke, saya berikan kesempatan pada Bu Nisroha. Bu Nisroha ada Bu? Ini sepertinya udah angkat tangan dari tadi nih, Bu Nisroha. Oke, tampaknya sudah ini tidak ada respon. Bu EN Nuraini. Bu EN. Apakah bisa mendengar suara saya, Bu EN? Kayaknya juga nggak ada respon. Ini Bapak atau Ibu ya? Abi Hail Enkoy. Boleh disampaikan pertanyaannya langsung. Wah, nggak ada juga. Saya turunkan aja dulu ya. Bu Nisroha tidak ada. Bu Farida Susanti. Halo Bu Farida. Ya. Bu Farida juga nggak ada respon. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya yang belum raise hand mungkin atau saya pantau. Oke, Bapak Edward Charles ya. Silakan Bapak. Iya baik, terima kasih kepada Ibu Admin yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi Ibu narasumber kita, Ibu Betty Marlina ya, yang sangat luar biasa pada malam hari ini menyampaikan banyak hal terkait dengan mulai tadi dari posisi kontrol guru sampai kepada segitiga restitusi, baru juga menyangkut bagaimana membangun budaya positif, kaitannya dengan bagaimana penerapannya, kaitannya dengan hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Ya, malam hari ini memang saya mendapatkan banyak hal Bu. Ya, jadi yang mau saya tanyakan ininya Bu, terkait dengan segitiga restitusi ini. Kira-kira Bu, terkait dengan pengaplikasiannya lah. Karena memang kadang-kadang kan masalah siswa ini, apalagi kami di bangku SMA Bu, ya begitu ya.
Contohlah misalnya baru-baru ini, minggu yang kemarin kebetulan ada siswa yang bermasalah, sampai 15 kali dia bolos. Ternyata memang kebetulan saya coba bergabung dengan BPBK di semester ini, dan saya sudah sedikit-sedikit dengar terkait dengan bagaimana membersamai siswa dalam permasalahannya dan dengan segitiga restitusi. 15 kali bolos saya sudah coba untuk bagaimana mengajak dia terbuka, tapi akhirnya memang sampai sekarang dia belum bisa membukakan cerita yang sebenarnya. Hari ini ketika misalkan dia panggil, seminggu lagi dia bermasalah, beda lagi terus alasannya, Bu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mungkin, Bu, tips lah berbagi mungkin dengan Ibu praktik baik penerapan segitiga restitusi ini untuk bagaimana kita bisa menangani masalah siswa dengan baik. Terima kasih, Bu, itu saja. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Bapak Edward Cala. Ini dari mana, Pak? Kalau boleh tahu tadi? Kita dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Bu. Oh, dari Sumatera Utara. Iya, ya, oke. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Bu Betty. Silakan Bu Betty. Ya, baik. Terima kasih Pak Edward dari Sumatera Utara, Pak ya. Ya, nah Bapak tadi situasinya Bapak ada anak yang 15 kali bolos gitu Pak ya, sudah dilakukan restitusi, tapi alasannya beda lagi gitu ya. Alasan A misalkan di yang pertama, nanti ditanya lagi alasan lagi B gitu ya. Nah, di sini memang agak kompleks ya, apalagi sudah SMA gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi di situ yang perlu kita tips atau apa hal yang perlu Bapak Ibu lakukan, salah satu tipsnya itu pada saat menstabilkan identitas tadi ya, kita benar-benar tanyakan gitu, ini penyebabnya apa, kamu bisa apa sih yang terjadi gitu. Kalau anaknya belum terbuka sama situasi yang terjadi di dirinya Pak ya, istilahnya tuh dia masih ada yang ditutup-tutupin sama dia gara-gara apa gitu ya, situasi di sekolah, di rumah dia masih ke tahapan masih ada yang disembunyikan ya, nggak terlalu terbuka gitu ya. Nah mungkin yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah lebih ke pendekatan individual ya. Ini karena kasusnya lumayan ya Bapak ya, 15 kali bolos, jadi dia Bapak coba lakukan, kan restitusi udah dilakukan tapi masih gagal. Nah, Bapak bisa lakukan pendekatan secara individual, misalkan nih ditanya ke teman terdekatnya di sekolah, di kelasnya gitu, ada gitu misalkan ya. Lalu ada juga bisa tanya ke wali muridnya jika memungkinkan bisa ditanya, ataupun ke guru mata pelajaran lain. Kan di SMA itu ada mapel, bukan satu guru ya, kalau di guru SD kan satu guru kelas gitu. Kalau di SMA kan ada guru mapel. Nah, bisa Bapak gali informasi dulu dari berbagai sumber tadi. Dia tadi udah cerita tapi nggak terbuka sepenuhnya nih, stabilitas identitasnya itu belum kita dapatkan benar istilahnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak bisa cari informasi terkait kenapa anak ini seperti ini, ataupun apa sih situasi yang terjadi dalam dirinya gitu ya. Jadi di tahap menstabilkan identitasnya itu dia belum menuangkan apa yang terjadi dalam dirinya, sehingga ketika kita lakukan restitusi, kita lakukan validasi kebutuhan dia itu apa, karena tadi belum jelas di stabilitas identitas tadi. Jadi kita bisa dikatakan nanti kembali lagi ke alasan yang lain gitu ya, telatnya gara-gara alasan yang lain. Jadi menurut saya selain melalui restitusi, Bapak bisa membangun hubungan ataupun menanyakan kondisi si anak ini dari berbagai pihak dulu, lalu baru nanti setelah dapatkan nih informasinya, baru kita ajak percakapan lagi, kita tanyakan lagi. Kita kan udah dapat info nih sebelumnya istilahnya itu ya, nanti kita ajak ngobrol lagi, lalu kita arahkan ke informasi yang kita dapatkan. Misalkan nih dia ini bolos tuh gara-gara membantu orang tuanya tapi dia nggak jujur, misalkan Bapak ya, situasinya seperti itu. Membantu orang tuanya, misalkan ada tuh anak didik saya dulu waktu SD sekolah sebelumnya, saya
dia tuh nggak datang setiap hari Senin Bapak Ibu, gara-gara jagain adeknya, orang tuanya mantang apa ya, menyadap karet itu, mengambil getah karet itu. Nah, jadi dia tuh nggak bisa sekolah setiap hari Senin karena orang tuanya mau ngambil karet. Nah, setelah ditanyain ya ke teman-temannya, Bu, dia ini nggak datang gara-gara emaknya atau orang tuanya ini ke kebun karet gitu ya, ke kebun karet, pohon karet mengambil getah, kan petani gitu ya Bapak Ibu ya. Dianya ini nggak ada yang jagain adiknya. Ternyata di situ kemarin dia nggak jujur, nggak datang aja gitu ya, karena mungkin malu gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa gali informasi dari berbagai pihak, baru kita ajak ngobrol lagi si anak, kita stabilkan dulu ya, kita tanya detail, baru kita tanya kebutuhan kamu apa ini, validasi kebutuhannya. Tadi nanyain si anak ini nih yang melakukan ini karena apa gitu. Seperti itu sih Pak, mungkin tips dari saya Pak ya, lebih membangun mencari informasi dulu ke berbagai pihak tentang anak ini istilahnya gitu Pak. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya. Terima kasih Bu Betty. Saya rasa Pak Edward tadi sudah merasa jelas dengan jawaban Bu Betty. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Satu lagi mungkin. Oke, kalau pertanyaan Bu Novia ini, Duta Teknologi tahun berapa? Itu memang pertanyaan ini ya Bu Betty? Iya, saya tahun 2019 Bapak Ibu. Iya, tahun 2019 itu ada pertanyaan begitu di daftar hadir. Oh, ada pertanyaannya ya? Oh, saya tuh nggak sadar. Iya. Oh ya, dijawab aja Bapak Ibu ya. Kemarin tim saya buat pertanyaan ternyata di situ ya. Oke. Ya, saya tadi cek juga begitu Bu, ada pertanyaan, salah satu pertanyaannya tuh mungkin untuk ngecek ya mereka mengikuti webinar apa enggak, mengikuti webinar ini atau tidak gitu ya. Jadi teman-teman tim kami buat pertanyaan seperti ini. Ternyata saya juga belum cek. Informasinya saya 2019 Bapak Ibu ya. Baik, ini tampaknya tidak ada pertanyaan lagi atau gimana nih? Oh, ada pertanyaan lagi, malah yang ditanyakan Nutek tahun berapa Bu? Karena untuk kepentingan sertifikat nih kayaknya. Iya. Oke, ini bisa. Ya, 2019 Bapak Ibu ya, mohon maaf. Oke. Atau ini kami hilangin aja Pak ya pertanyaannya ya, biar ini nih waktu kita zaman awal-awal tahun kan Bapak Ibu tahu sendiri, waktu itu webinarnya rame, jadi template-nya masih pakai yang lama. Oke. Oh iya. Hilangin aja, nanti kami hilangin. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa di-refresh lagi ya yang belum mengisi daftar hadir gitu. Silakan. Ada yang keluar, ya. Kami beri kesempatan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Ya. Ini ya. Ya, mungkin sebelum webinar ini kita akhiri, boleh Bapak Ibu semua bisa on cam terlebih dahulu. Kita akan melakukan sesi foto bersama Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu semuanya bisa on cam. Oke. Ya, ditahan ya Bapak Ibu. 1, 2. Oke.
Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu semua telah menyempatkan hadir ya dalam webinar malam ini. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semua di satuan masing-masing. Karena seperti yang Bu Betty jelaskan tadi, bahwa ini semua memang butuh proses gitu ya. Dan kita dengarkan dulu nih closing statement dari Bu Betty. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Christine. Ya Bapak Ibu ya, seperti yang sudah saya katakan, ketika kita mau melakukan perubahan, itu memang butuh tahapan proses yang lumayan membutuhkan waktu gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, butuh waktu atau proses yang panjang. Yang penting kita berubah daripada kita nggak ada tindakan sama sekali gitu ya. Jadi usaha kita untuk membangun budaya positif di sekolah itu bisa berkelanjutan gitu ya. Di kelas kita bisa berkelanjutan, menciptakan lingkungan belajar tadi lebih nyaman, aman dari segi keadaan kelas secara fisik ataupun dari mental anak, dari keadaan psikisnya anak itu jauh lebih baik, dan diharapkan dari keadaan positif yang ada di kelas kita tadi, di lingkungan belajar kita tadi, itu dapat arahnya itu bisa menghasilkan produktivitas yang lebih baik, di mana itu berdampak ke hasil belajar anak ataupun ke perubahan perilaku dan juga keterampilan yang dimilikinya. Seperti itu Bapak Ibu ya, semangat Bapak Ibu ya, walaupun bertahap kita coba melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti itu Bu Christine. Ya, terima kasih banyak Bu Betty. Ya Bapak Ibu terus semangat untuk belajar, untuk bergerak, membuat perubahan kecil gitu ya, kata Bu Betty tadi, mengingatkan kita semua. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara webinar kali ini. Saya kembali mengucapkan terima kasih banyak. Untuk Bapak Ibu yang belum bergabung di komunitas Belajar ID Sumsel, silakan bisa bergabung ya dulu. Nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi terkait webinar dengan tema-tema yang seru dan menarik di komunitas Belajar ID Sumsel. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu semuanya. Sama.